hanya ke hotel saja. Contoh nih, sebagai salah satu contoh, kemarin kita krisis air. Boleh saya bilang krisis ini di Gili Trawangan. Krisis. Kita mau cari air galon isi ulang pun sudah Senin habis. tanggal 24 Juni 2024, pengusaha Hotel Gili Trawangan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara terkait dengan polemik air yang melanda Gili Trawangan. Para pengusaha hotel mengancam akan menutup hotel dan akan mem-PHK sebagian karyawan mereka jika persoalan ini berlanjut. Arsnadi Esos, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, berjanji akan segera mencarikan solusi tentang air di Gili Trawangan. Asmut Utara ARC-TV mengabarkan dari Kabupaten Lombok Utara. 3,5 juta ini minim ya, 3,5 juta konsum, tidak termasuk restoran, tidak termasuk transport, fastboat dan lain-lain. 3,5 juta dikali 2.500, sekarang arrival tuh 2.500 per hari, 3,5 juta kalikan sudah kerugiannya. Wisatawannya gimana Pak? Apa mereka justru pergi dari Jadi begini, penolakan pertanyaan itu sudah banyak. Pertanyaan sudah banyak, bahkan ketika tanggal 13 itu sudah banyak pertanyaan, banyak cancellation, tetapi kembali kita kan tetap optimis nih bahwa pemerintah mampu menyelesaikan persoalan itu. Tapi ternyata terjadi lagi, ya susah saya mau berbicara ya. Faktanya sudah jelas kok. Bisa rekan-rekan wartawan bisa lihat, itu bukan rahasia umum lagi, udah bukan rahasia lagi, itu sudah umum apa yang terjadi sebagai impact daripada ini. Dan yang lebih besar lagi nantinya, karena memang kita tidak ada pilihan seperti rekan-rekan sudah dengar tadi, ini urgensi. Bukan berarti kita mau mengancam pemerintah, tidak, tapi lebih kita mau mengamankan bisnis kita. Caranya adalah ya sudah, kalau tidak ada keputusan air hari ini, masih ada waktu kami menginformasikan ke tamu yang datang besok bahwa dia tidak perlu datang karena kondisi begini, bukan salah kita. Kalau sekarang ini hati aku bilang, sudah saya bilang 2.500 sudah 3 gila. Lagi high season, karena kan kalau high season itu 4 lebih masuk ke 3 gila. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan rekan-rekan bahwa upaya kami itu sudah cukup sudah cukup panjang ya. Polemik ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi isu internasional. Nah ini jujur amat sangat saya sayangkan kalau sampai dengan hari ini juga pemerintah tidak mau bekerja sama. Gitu. Saya tidak menyalahkan salah satu pihak nih, tapi siapapun itu yang memang seharusnya bekerja tetapi tidak bekerja, yang melakukan tetapi tidak mau melakukan, ya itu yang harusnya kita sama-sama, karena impact-nya besar sekali. Dan sekali lagi saya bilang bahwa teman-teman properti ini bukan mengancam, tetapi memang tidak ada pilihan untuk menjaga kualitas servis tamu kita, itu yang kita utamakan. Mau tidak mau, karena fasilitas air tidak ada, daripada nanti kita pakai air laut alat rusak, tamu juga komplain, ya lebih baik kita akan sampaikan bahwa per besok kami tidak bisa menerima tamu. Iya, dan properti turun juga ya? Iya, daripada itu kalau sekarang kita paksakan nih dengan kondisi tidak ada air, kan nggak mungkin. PDM bagaimana komunikasi dengan PT TCN untuk membuka air. Kaitan dengan hal-hal teknis itu proses, tapi kita minta TCN harus buka sekarang ini karena mengkhawatirkan bahwa pariwisata kita ini akan hancur apabila tidak ada. 3 hari ini waktu yang cukup lama sebenarnya oleh pihak usaha yang ada di Gili ini menunggu. Nah, mereka minta kepastian hari ini atau sore ini dibuka. Dan itu sudah kita sampaikan kepada direktur, kita lakukan. Dan kita tidak ingin hal ini terjadi kembali. Kita dalam proses perizinan, proses kerjasama dan sebagainya nanti akan kami dalami juga. Kalau tidak dibuka nanti sore, Pak? Hari ini hanya PT TCN untuk minta tanda tangan warga sebenarnya yang ada di Gili Meno. Tapi kami coba jam 2 ini kami rapat dengan toko-toko yang ada di Gili Meno. Mudah-mudahan masyarakat yang Gili Meno siap bertanda tangan karena itu sebagai syarat TCN untuk buka. Apabila itu tidak bisa dilakukan, apa alasannya? Itu kami harus tahu dulu. Hanya informasi kepala dusun yang tidak siap, karena kepala dusun tidak siap apabila tidak ada kesepakatan dengan masyarakat, maka nanti juga kami komunikasi dengan pemerintah desa, Pak Kepala Desa dan Pak Kepala Dusun. Apakah ini adalah sebagai bentuk ancaman dari pihak pengusaha air, Pak? Jika Meno tidak mendapatkan respon terkait masalah
izin apa segala. Kan sedangkan jaringan di Meno kan belum ada Pak. Nah itu yang kita minta supaya dipilah, tetapi hanya satu kesatuan ya dalam kontrak itu lokasinya. Nah, artinya ini kan saling ancam, saling sandra gitu Ya, Pak. Sesuai disebut. itu makanya nanti kami pelajari di kontrak kerjasamanya. Itu kontrak kerjasama seperti apakah Meno, sekarang Meno ini kan belum ada jaringan masuk DCN. Apa alasannya itu kan, ternyata di kesepakatan beberapa hari kemarin di poin 3 itu disebut juga Meno ternyata. Dan di kesepakatan itu kita nggak diundang, sehingga kita sayangkan juga sebenarnya. Nah tersandranya sekarang ini gara-gara Meno sekarang ini kan. Bukan lagi soal pipa intake yang belum berizin Pak. Belum ini, cuman karena bagaimana supaya Meno temu tanda tangan dulu masyarakatnya dulu. Kalau kita dengan itu nanti, yang penting sekarang bisa dibuka airnya dulu. Masa pemerintah kalah sama pengusaha? Itu yang harus kami dalami, Pak. Ya, makanya kita minta kontrak kerjasama. Dalam saat ini. Oke. Ya, Pak, kan DPR akan memanggil DCN besok. Jika artinya tidak datang, Pak, bagaimana? Tidak memanggil lah. Kita mengundang Iya, bersama, mengundang, kita ya. bicarakan. Kalau tidak datang gimana Pak? Hah? Kalau tidak datang gimana? Misalkan belum. Misal. Misal kan Jangan ini berandai-andai belum terjadi. Kita kan kan kita insya Allah datang. yakin Pak? Sangat yakin. Bagaimana kalau dibuka nanti akan merusak lingkungan lagi dia dengan operasi ini? Bukan, ternyata ketika saya tanya itu yang pertama itu dia tidak apa-apa dan itu punya izin. Ya, sudah punya izin. Yang satu itu masih diupayakan. Itu masih Apa dicari. BKKBN yang ngawur ini dengan menyatakan itu limbah? Oh, itu urusan mereka yang itulah ya. Sementara ini kita selesaikan air mengalir dulu. Air Urusan mengalir mana? harus Ya. Air mengalir sampai jauh. Pakai wapin, Pak.